Oke, Cek, cek. aman, Pak Robin, aman semua. Apa Koneksi kabar, Pak aman. Raymond? Ya, selamat malam, Pak. Semuanya aman, kecuali nggak tahu marketnya aman apa nggak ya, Pak ya. Oke, kawan, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kondisi market beberapa waktu belakangan ini. Gimana kabar Pak Robin? Luar biasa, Pak Raymond. Luar biasa ya. Oke, oke. Baik, Pak Robin, hari ini kan IHSG sempat turun ya, 0,82%. Di transaksi juga 22 triliun. Net sell di pasar regular tidak terlalu besar di 130 miliar. Nah, kita pada hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai arah dari IHSG sendiri. Boleh nggak dari Pak Robin sendiri dijelaskan sedikit, Pak, apa yang terjadi dengan kondisi IHSG belakangan ini, Pak? Eh ya, sorry to say memang baru dihajar ya di kanan kiri, sentimen luar, geopolitik, sentimen ekonomi, dan dari Hmm. dalam sendiri ya. Sehingga Hmm. ya geopolitik jelas ya, ada krisis energi dengan perang Irak, Amerika, Israel, Lebanon, terus dan krisis energi ini cenderung akan merembet ke krisis yang lain, pangan dan lain-lain sebagainya. Hmm. Dan di dalam sendiri kebijakan yang aneh-aneh ada terus gitu ya, Hmm. sehingga eh, sebenarnya in term of technical sudah di bottom, terus valuasi juga sudah murah ya, Hmm. Hmm. tapi ya karena belum ada sentimen yang cukup kuat untuk mengangkat, sehingga ya yang ada adalah membentuk lower low terus ya, sehingga eh, tadi sempat minus 2% lebih sih, Hmm. walaupun Hmm. ditutupnya rebound ya. Ya. Dan apa yang yang ditakutkan terjadi gitu. Hari ini pun kita kena dua berita yang cukup berat. Pertama adalah eh, adanya badan yang akan menaungi satu pintu untuk ekspor, itu juga nanti kita bahas lebih detail ya. Yang Ya, Pak. kedua, eh, suku bunga dinaikkan bukan hanya 25 tapi 50 50 ya. basis point, sehingga ya gimana? Ya memang memang seperti itu, masih ada. Semoga dan road ahead masih ada lagi, Pak Raymond. Sehingga ya kita masih menunggu ada FTSE, nanti ada Hmm. pengumuman di 22 akhir bulan, nanti eksekusi dari rebalancing MSCI, Hmm. mana di Hmm. delete ada 18 saham kita yang kena Ya, keluar ya. ini Oke. ya, Hmm. ya delete maupun ke downgrade ya. Nah, nanti di Juni masih ada lagi, jadi evaluasi dari MSCI gimana tuh, outlooknya terhadap Indonesia, apakah masih di freeze ya. Freeze itu artinya nggak akan ada inflow asing, Hmm. yang berarti ya yang dari pasifan juga, apakah status kita itu masih tetap di emerging market atau di downgrade ke frontier market. Jadi ya masih ada apa ya, hambatan-hambatan di depan, kira-kira gitu. Wow, masih dari Januari sampai sekarang sudah begitu banyak sentimen negatif atau yang kurang bagus, dan ini masih ke depan masih ada lagi ya. Ya betul, dan secara umum dari HIS kita ya, ATH kita itu kita udah terkoreksi sekarang, mungkin sudah memasuki 30% ya. By Ya, betul, Pak. definition, sebenarnya 20% itu kita masuk ke bearish market. Jadi Mm-mm. ya memang nggak mudah untuk bisa segera mantul. Yang kedua, ya jangan sampai kita turun sampai 50%, itu artinya kita crash ya. Crash ya. Dan Oke. menurut saya sih unlikely ya. Cuma Mm-mm. eh, dalam proses bottoming-nya ini menyakitkan sih. Baik, baik. Saat ini kan sebenarnya kita kan nanti akan bahas satu persatu ya tentang apa yang tadi sentimen-sentimen yang Pak Robin sebutkan tadi, dan kita coba bisa bahas impact-nya dengan market dan ekonomi ke depan. Ini kan terakhir disebutkan Pak, kalau di Indo sendiri itu mengalami pertumbuhan ekonomi
di Q1 2026 tercatat 5,61%. Tapi penurunan IHSG year to date seperti Pak Robin sudah mention sudah sampai 30%. Rupiah juga terus mengalami pelemahan. Dan jadi ada sebuah disconnect ya Pak antara dicatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan dan juga apa yang terjadi dengan kondisi di pasar keuangan sekarang ini. Jadi apakah IHSG di level ini sekarang sudah mencerminkan fundamental ekonomi negara kita yang sebenarnya atau ini hanya karena sentimen sementara Pak? Ya, sebenarnya berdasarkan pengalaman saya sih, mestinya ini nggak lama lagi ya, kita akan picking up ya. Cuma kalau ditanya, tadi GDP kita 5,6, which is amazing ya. Tapi ternyata kalau kita go deeper itu, komponen dari menghitung GDP itu ada konsumsi, ada ekspor, impor, dan government spending. Nah, yang digenjot tuh government spending, Mbak. Sehingga yang lainnya itu sebenarnya so-so aja, nggak terlalu. Nah, ketika government spendingnya digenjot, sehingga GDP-nya naik. Sebenarnya nggak salah dengan government spending. Yang dikhawatirkan adalah ketika pemerintah memberi uang yang banyak dan itu tidak bisa menggerakkan ekonomi, that's the danger ya. Itu bahayanya di situ, sehingga angka 5,6 ini menjadi nothing ketika memang roda ekonomi nggak bisa bergerak, dan itu yang namanya nanti kita masuk ke masa stagflation ya. Jadi inflasi naik tapi ekonomi tidak bergerak. Itu yang kalau dibilangkan apakah mencerminkan fundamental Indonesia sih, not really ya, kita nggak sejelek itu ya. Cuma di market tuh ada yang namanya market risk, currency risk, ya, terus country risk. Nah, ini risiko-risiko ini menyebabkan outflow yang belum berhenti. Ya, kalau mau ngomong semakin kecil, tapi kan masih ada terus ya, sehingga currency risk, jadi rupiah sudah terdepresiasi hampir 47% hari ini tadi. Setelah suku bunga dinaikkan, otomatis rupiah kuat ya, 17.600 ya itu, tapi naiknya melebihi ekspektasi kita ya. Saya juga cukup heran dengan kondisi sekarang dinaikkan. Jadi ini namanya tightening. Jadi secara umum itu diperketat, sehingga harus ekonomi juga semakin semangat dengan spending government gede diperketat. Terus gimana gitu ya untuk bisa menyerap itu semua. Tapi mungkin prioritinya adalah supaya nggak rupiah stabil dulu. Ya, I think they know what they doing ya. Cuma ya mungkin apa ya, PR-nya terus eksekusinya kita harapkan juga betul-betul bisa stay on the track, bukan sekedar pemadam kebakaran. Ini sehingga ya tidak terorkestra dengan baik, sehingga ya akhirnya menjadi chaos yang berlebihan ya, yang kita tidak siap. Jadi kalau ditanya apakah mencerminkan, enggak, kita sebenarnya sudah secara value tadi udah ngomong, kita tuh murah sekarang. Cuma ada currency risk tadi ya. Jadi katakanlah kita untung nih Pak, kan kalau investor asing kan pakai US dollar ya. Semua dikembalikan, harus dijual pun dikembalikan di US dollar. Kalau rupiah yang terdepresiasi 7%, katakanlah dia untung 10%, ya hilang 7%. Ya, itu currency risk. Ya di situ ada market risk dan country risk, itu misalnya kebijakan yang unpredictable. Market tuh senang yang bisa dipredik, enggak tiba-tiba ada kebijakan A, kebijakan B, sehingga kalau nggak bisa diprediksi, kita mau narik uang ya juga akan ragu. Nah, itu currency risk dan country risk sama market risk itu masih besar, sehingga ya outflow belum berhenti. Nah, kalau outflow ini Pak, sebenarnya kan rupiah itu sempat berada di all time low ya, di 17.729. Nah, pelemahan ini tuh apakah karena pelemahan rupiah asing keluar dari market Indonesia, atau apakah karena asing terus melakukan net sell di market sehingga rupiah itu terus mengalami pelemahan Pak sebenarnya? Sebenarnya ini sudah kayak lingkaran ya, setan. Tapi
sebenarnya menurut saya sih memang memang dolar indeksnya memang sangat strong, Mm-mm. sehingga rupiah ini wajar terdepresiasi. Mm-mm. Masalahnya kita over ya, akhirnya jadi dibanding negara lain kita salah satu yang paling jelek performa rupiahnya. Mm-mm. Mungkin dua terbawah atau tiga terbawah lah di negara eh, Asia ini ya, sehingga itu menyebabkan. Nah, apa sebabnya? Ya, apa sebabnya banyak. Ya Mm-mm. tadi ada eh, ya investor juga takut ya country Mm-mm. risk-nya, sehingga dia mengurangi. Sehingga kalau nah, salah satu komponen GDP itu adalah forex direct investment. Kalau berkurang ya akibatnya eh, ada outflow, itu rupiah ya akan terus-terus. Jadi orang nggak percaya gitu loh. Ya. Nah, mata uang itu ada pepatah orang kalau mau ini harus jaga nih mata uangnya, supaya bukan harus, kalau terlalu kuat juga ekspor kita rugi, tapi Mm. kalau terlalu lemah ya berarti ekonomi lu lemah gitu, sehingga itu yang menyebabkan eh, ya vice versa sama IHSG, akhirnya muter aja, Ya. gulung bareng akhirnya. Oke. Tapi memang dengan kenaikan 50 BPS ini kan memang karena ingin menjaga rupiah tidak mengalami pelemahan lebih dalam lagi. Tapi di sisi lain, Pak, dengan penguatan ini kalau dampak pada market itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Penguatan rupiah Itu kenaikan suku bunga. ya itu jelek banget, karena secara umum tadi saya ngomong tightening itu pengetatan uang Mm-mm. ya, kebalikan dari easing kalau itu sebab stimulus. Nah, dengan dengan menaikkan suku bunga, uang yang beredar kan sedikit, Pak Raymond. Sedikit. Oke, ya. Orang akhirnya ya udah bunga tinggi taruh aja, ya kan. Hmm. Itu terus bunga tinggi, dunia usaha juga mikir-mikir dengan bunga tinggi seperti itu, dengan market yang seperti sekarang ini, mereka mau pinjam bunganya tinggi ya mikir dua kali. Hmm. Akibatnya lagi KPR, kredit mobil, apapun yang naik pasti akan naik. Dan akibat selanjutnya adalah yang terjadi adalah akan naikkan yang namanya non-performing loan juga. Hmm. Ya, yaitu yang tidak enak lah, dunia usaha butuh duit yang banyak ya, supaya bisa agresif untuk Ya. berinovasi, untuk berbisnis. Hmm. Ya kalau gini ya akhirnya double cover, Pak, bertahan gitu. Kalau gitu, perbankan bisa menambah likuiditas, Pak. Betul, sebenarnya secara umum dia akan mendapatkan NIM yang bagus kan harusnya. Hmm. Tapi kan ini, Pak, dengan suku bunga tinggi, yang Hmm. kredit juga selektif akhirnya. Omset Hmm. kan turun Ya. yang itu, sehingga over liquidity malah sebenarnya bingung nanti, ya kan, karena dia nggak, karena bank itu bisnisnya sebenarnya dari meminjamkan uang kan. Hmm. Nah, kalau yang dipinjam bunga segitu nggak berani dong, banyak juga dia ya memang The Fed sendiri sebenarnya juga mungkin akan menaikkan suku bunga, jadi BI langsung naikkan lagi. Nah, Hmm. ketika nanti The Fed naikkan suku bunga, dolar Hmm. indeks menguat lagi. Nah, kita bisa keantem lagi memang. Jadi Hmm. ini langkah preemptif sih sebenarnya. Cuma ya ada juga karena akibatnya ke depan itu sudah bisa diprediksi akan terjadi pengetatan eh, uang. Ya, ya. Uang ketat itulah nggak bisa lincah gitu ya. Hmm. Hmm. Ngerti. Karena inflasi di Amerika juga sudah semakin meningkat ya. Jadi dari Pak Robin sendiri, dengan masih banyaknya ketidakpastian, dengan masih banyaknya sentimen-sentimen yang ada di depan kita, gimana Pak outlook IHSG ke depannya? Menurut Pak Robin sendiri, apakah kita akan melihat kemungkinan masih ada penurunan lagi, atau saat ini itu sudah pricing Pak untuk IHSG? Masih ada sih penurunan Masih ya. ada? Ya, yang sekarang ini agak sulit memprediksi ya. Mm-mm. Yang pertama, yang pasti nanti ketika rebalancing itu mungkin nggak terlalu ya, tapi tetap ada karena Mm-mm. bagaimanapun bobot kita dikurangi kan. Mm-mm. Jadi dengan di peak-nya 18
emiten itu pasti ada outflow ya. Hmm. Nah itu eh, cenderung akan turun. Yang paling ditakutkan adalah nanti kalau MSCI ngomong kita masuk frontier market, which is unlikely ya. Tapi Mm-mm, mm-mm. saya tadi juga ini kayaknya kalau naik ke bunga nggak mungkin, tapi ya terjadi. Jadi juga ya. Jadi ya itu yang anything can happen di market tuh buat tetap ada ruang masih akan. Tapi menurut saya sudah terbatas dan Mm-mm. unlikely kita diturunkan menjadi frontier. Mm. Oke, So oke. sebenarnya sih kalau tadi ceritanya kan kayak horor semua Pak Demon. Tapi situasi seperti ini Anda para trader yang mengalami ini nanti catat ya. Ingat ini oh, mungkin apa ya? Belum tentu terulang lagi. Jadi Hmm. momen-momen di bawah ini untuk nanti apakah kalau Anda harusnya apakah nanti bisa naik? Iya. Cuma Mm. kalau Anda tanya kapan Nah, itu nggak ada yang tahu ya. dan sentimennya apa, Hmm. ya masih belum kelihatan sih. Tapi ketika di bawah, ya makanya kalau kita semua secara fundamental makro masih belum jelas. Technical itu ya, menurut Mm-mm. berdasarkan Dow teori ya, everything terlihat di chart. Jadi Mm-mm. saya sih akan lihat dari sana dulu ya. Nanti eh, indikator-indikator sentimen atau fundamental yang lain akan mulai sinergi. Jadi kenaikan suku bunga, pembentukan badan satu pintu itu Mm-mm. apakah memang langkah yang tepat itu kan akan kelihatan nanti. Ya, jadi dari situ moga-moga itu menjadi momen kita picking up lagi. Jadi Oke. keep in mind ini momen yang bersejarah yang mungkin teman-teman akan nanti rindukan gitu kan nanti sudah naik kenceng ya kemarin nggak beli gitu kan. Seperti masa-masa COVID terakhir ya, Pak ya. Betul. Ya, ada yang tanya, Pak, nih IHSG bisa turun ke kisaran 5.800-an nggak nih? Karena ada gap dari 2025 terakhir itu. Hmm, masih ya gap 2025 itu 6.092 saya lihat. Jadi ya menurut saya support kuat kita angka psikologis sih 6.000 ya. 6.000 ya. Hmm. Kalau down itu ada support di weekly kuatnya 5.884 which is unlikely. Menurut saya 6.000 tuh ya sudah murah banget sih. Ya, Oke. dan eh, saya sih walaupun katakanlah ada market risk, sentiment risk, asal kita tuh sebenarnya perubahan is okay, ganti operator is okay, ganti Mm-mm. pemerintah is okay, tapi jangan gonta-ganti policy gitu ya. Jadi be predictable gitu ya. Jadi Hmm. karena predictable ini penting buat market ya, bukan bukan tidak boleh ada terobosan, tapi jangan nanti keluar lagi B, C yang kita nggak bisa prediksi market takut. Asal itu udah stay, nggak kemana-mana, nggak ada aneh-aneh. Kita Hmm. membangun aja, oke laksanakan apa yang menjadi eh, rencana RAPBN di tahun depan. Nggak apa-apa, tapi jangan ganti-ganti. Ya. Kita jadi bisa prediksi, ya udah, low-nya di sini, kita masuk. Oke. Ya, ada yang bertanya juga, Pak. Mungkinkah next review MSCI itu bulan berapa ya? Kan yang Mei ini tuh bulan Juni. Apakah di Agustus ya, Pak, harusnya? Terus ya. Ya. Cuma Juni ini kan pengumuman status itu loh Pak. Apa Mm-mm. kita masih di emerging atau Hmm. diturunkan ke frontier. Oke. Ini ada yang tanya, untuk yang berikutnya, apakah kemungkinan masih tetap di freeze, Pak, untuk MSCI dengan banyaknya saham yang sudah di-kick? Nah, Apakah menurut saya sih enggak ya. Menurut saya Juni itu menjadi puncaknya, bukan puncaknya, bottomnya, bottom atau puncak penderitaan ya. Bottomnya itu dia pengumuman itu kalau itu kita enggak menjadi frontier market itu risknya harusnya dihilangi. Nah nextnya tapi baru evaluasinya di bulan Agustus. Jadi ya ya tunggu ya. Hmm. Wajar nanti. Oke, oke. Ya, ada salam dari Pak Bambang, Mama Ibu Mamawati, dari Ibu Erni, untuk Pak Robin. Selamat malam. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya gini,
kalau fundamental kita sebenarnya masih baik-baik saja nih Pak. Penurunan ini apakah sebenarnya merupakan peluang untuk akumulasi ataukah penurunan ini merupakan value trap yang berbahaya Pak? Ya, sebenarnya asing itu sudah kebelet sih. Ya, lihat nilai, lihat value kita tuh mereka kebelet masuk ya. Eh, Tapi jangan ada kebijakan yang aneh-aneh lagi itu yang ini yang ditunggu. Oke hmm, lah, karena bagaimanapun money itu akan datang di tempat yang bisa menghasilkan duit lebih banyak. hmm, Jadi di sini ya Indonesia marketnya gede hmm, ya, terus sebenarnya istilahnya gini, kita kaya dengan sumber daya alam. Istilahnya kalaupun bangkrut, nggak mungkin bangkrut karena kita kaya sekali. hmm, hmm. Gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini kita orang kaya sih yang mungkin nggak belum bisa manage duit kita ya. Jadi masih Hmm. berceceran. Oke. Nah, harusnya ini menarik ya. Hmm. Mereka menurut saya sudah kebelet dan saya pun sudah siapin cash terus ya. Cuma begitu misalnya mau masuk lebih banyak kok ada kebijakan, nah kita tinggal nunggu aja sih ketika Hmm. nanti sudah nggak ada aneh, udahlah nggak ada sentimen positif ya nggak apa-apa tapi jangan ada sentimen negatif gitu loh. Ya, ya. Dan jadi policy yang dibuat pemerintah itu malah menjadi market risk Hmm. kalau pelin plan, kalau nggak Hmm. jelas, kalau yang mungkin maksudnya baik Pak, semua itu saya, Hmm. saya, saya, saya rasa Hmm. maksudnya masih baik. Tapi kita mulai ya kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, apakah dia bisa eksekusi? Ya, Nah, pelaksanaannya ya dipertanyakan nah ya. Hmm. sehingga kalau kita aja mungkin menyangsikan, apalagi investor luar Pak, kan Hmm. gitu. Jadi Setuju. ya itu, jadi tunjukkan bahwa ya you are on the right track ya. Ya. Jadi apapun itu silahkan karena kan ya Anda yang memimpin ya kita follow aja Hmm. tapi jangan terlalu banyak manuver yang Oke, berlebihan. setuju. Jadi dari Pak Robi sendiri apakah masih risk cash atau sudah mulai cicil? Masih kayak Masih ya cash ya? Mak, kebanyakan nyopet-nyopet. Oke, banyak Pak. Ya Baik-baik. sebenarnya Hmm. ya sekarang menjadi pencopet dulu. Oke, oke, baik. Ya, ada yang bertanya-tanya tentang kebijakan satu pintu itu Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa pro kontranya di dalam ini kebijakan ini? Ya, jangannya kan mau diatur tuh ya masalahnya karena sering terjadi bukan alasan ya. Dasarnya membuat policy itu adalah under invoicing. Jadi Mm-mm. misalnya nih kan pemerintah kan menarik X dari berapa yang diekspor ya nilai. Nah, mereka membuat invoice-nya itu kecil sehingga Hmm. teksnya kecil, Pak. Hmm. Ya, under invoicing ya. Sehingga sekarang mau dibuat satu lembaga super super hub ya jadinya di di badan antara nantinya ya. Jadi di Mm-mm. situ akan semuanya harus lewat dia. Mau ekspor ya lewat dia. Hmm. Jadi harus nggak bisa lagi. Invoice-nya jadi bisa dikontrol. Nah, Hmm. sebenarnya di balik itu under invoicing itu kan kita udah harusnya logikanya mencurigakan kan, Pak. Hmm. Misalnya nih harga apa kita jualan apa? Jualan apa ya? Misalnya handphone lah, handphone Hmm. harga pasaran 10 juta gitu ya. Nanti kena pajak 10% misalnya. Hmm. Tapi aku deal dengan Pak Raymond harganya cuma 5 juta. Kan aneh. Hmm. Sebenarnya kalau mau tuh bisa aja dipegang kan, nggak usah harus membuat lembaga ya. Karena ini the problem is the operator, the people is not the system. Ya, dan kenapa kita secara manumarket nggak suka satu pemerintah campur tangan terlalu dalam di Betul. Ya. divisi seperti ini itu investor asing bagaimana nggak Nggak senang suka ya. 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 Yang kedua, kemungkinan dengan diawasi ini secara umum omset kemungkinan akan berkurang. Entah bagaimana ya, Hmm. karena mungkin eh, ya apalagi pada waktu apa transisi pasti akan ada banyak yang eh, apa ya masih terlambat prosedural ya kita tahu Hmm. pemerintahan sering lama ya. Hmm. Ya, jadi itu yang menyebabkan nggak suka ya. Ketiga, secara umum tuh yang apa ya
eh, ya nggak nyaman dengan perubahan yang suddenly tadi, Pak. Jadi apalagi nih gitu. Jadi sebenarnya langkah itu menurut market tuh nggak perlu sejauh itu ya. Tinggal kalau orangnya yang nggak becus ya diganti. Maksudnya begitu, Pak. Jadi nggak usah yang membentuk ini kan jadi semua terawasi. Sebenarnya kita negaranya cukup cukup independen apa kita ini apa ya, jadi kayak negara dalam tanda kutip yang terawasi. Saya mau ngomong komunis kok ya susah ya. Jadi Maksudnya sensor. maksudnya diawasi semua. Iya, iya, iya. Iya, yaitu yang ketidakpastian implementasi ini berpotensi ya pasti sektor, terutama kan kita kena coal dan CPO dulu. Ya. Dan yang lainnya kemungkinan mengikuti juga ya. Ya, mungkin tinggal menunggu waktu. Kalau ini berhasil ya pasti terawasi semua. Sebenarnya idenya itu baik, Pak. Idenya menurut saya very good. Cuma apakah betul-betul bisa sesuai yang diharapkan? Nah itu kan sekarang sudah mulai kelihatan kita tuh nggak percaya gitu loh. Ya. Ya mungkin sebenarnya saya idenya sih setuju ya untuk pemerataan itu oke lah. Cuma kan prakteknya apakah kita yakin bahwa itu akan terjadi pemerataan atau sekedar berganti sistem untuk diakali kembali gitu-gitulah yang menyebabkan ya kok malah dipersulit lagi. Ya, ya. Nah, ini kan sebenarnya dengan kondisi seperti ini, dengan rupiah yang melemah, sebenarnya kan ini apa namanya, emiten-emiten di komoditas, di energi ini kan sebenarnya menjadi salah satu primadona ya di sektor di Indonesia ini. Tapi dengan adanya kebijakan seperti ini, Pak, apakah masih menarik Pak, untuk diperhatikan? Ya, sebenarnya di saat krisis energi seperti ini itu menjadi primadona ya, karena biasanya akan cukup lama ya, komoditi itu akan ada namanya commodity cycle itu akan running itu cukup lama sih untuk bisa memberikan kita leverage ya, yaitu tadi akan dapat devisa cukup oke ya. Tapi karena mungkin satu dan ada under invoicing yang tadi saya ngomong ya, itu mungkin pemerintah merasa duitnya itu nggak sesuai nih, dia mau ngawasi lebih ketat gitu. Harusnya sih masih setelah adanya Masih itu menarik, Pak ya? masih menarik Masih, ya. Yang asal pelaksanaan tadi membaik ya, karena saya coba tanya ke beberapa pemain di tambang pun dia ya selama itu nanti bisa menjadi istilahnya ada ide gila, malah ya udah biar pemerintah aja yang jualan, atau kita fokus production, yang penting harga kita mau terserap, itu nggak masalah Pak, itu malah bagus. Jadi pemerintah yang jualan, ya udah pokoknya kita pantau harga segini saya produksi, ya kamu yang jualan. Sebenarnya kalau bisa begitu ya nice ya. Tapi kalau jadi istilahnya oke, ini pengusaha, kamu pengusaha tambang, kita jual bareng-bareng ya, harga bagus segini, mau enggak? Oke. Jadi harga yang bagus itu membuat ya sama-sama senang. Pemerintah dapat price-nya bagus. Ya. Tapi apakah itu terjadi ya we'll see ya. Kira-kira kalau untuk melihat apakah itu berjalan dengan baik atau tidak, itu butuh berapa lama itu, Pak? Nah, ini kan masa transisi masih sampai akhir tahun ya. Jadi nanti akan kita lihat sih. Jadi masih tahun depan. Tahun depan ya? Ya, nanti kita lihat apakah kan tujuannya sebenarnya mulia juga sih. Artinya untuk menstabilkan rupiah juga salah satunya dengan cara ini Pak. Karena punya dana devisa besar kan. Dana dari hasil ekspor tuh nggak diparkir di luar negeri. Jadi kita punya peluru nih. Ya pemerintah punya peluru devisa yang untuk bisa, wah ternyata Indonesia punya duit dolar banyak nih. Sehingga mata uang rupiah akan strong, Pak. Kalau kita punya dolarnya habis-habis buat bayar import dan nggak punya cadangan devisa yang cukup untuk membiayai importnya, jadi itu yang
So far sih oke sih, tapi Oke. kita mau lebih gede dan itu saya kok dalam tanda kutip agak agak ini kan pemerintah harus genjot tuh naikkan government spending di Q1. Hmm. Itu duitnya mungkin agak dodoran, Pak. Sehingga karena cari uang dengan sistem-sistem. Nah, Iya, ya. itu yang kita jangan jangan sampai nanti ya GDP kita bagus lagi karena government spending harus ada demand-nya muncul, konsumennya muncul, Gimana ya? terus direct investment, foreign direct investment-nya juga oke. Sehingga ekspor impor tumbuh, konsumernya naik, government spending-nya dari 5 tahun terakhir tuh kita tuh kecil, tiba-tiba naik. Tuh. Jadi ya, itu yang kita Oh, tunggu. tapi setidaknya anggaran MBG dikurangin sudah, Pak. Iya, betul. Ini ada yang dari Lady, bener Pak, apa-apa diawasin semua. Harusnya pernyataan ini sampai ke Presiden. Iya, memang banyak ya dari pengaturan dari Goto, dari perintah untuk apa maksimum penurunan bunga pinjaman untuk ultramikro ya, itu semua. Nah, jadi dengan seperti ini Pak, kalau di kondisi ini kira-kira sektor apa yang masih menarik Pak? Ya, yang tahan di segala situasi itu telco sebenarnya. Ya, Telco. iya, telco tuh mau apapun kita ini masih pakai internet, nggak bisa tanpa itu. Telepon masih, ya. Semua telco-telcoan itu sebenarnya cakep, itu tahan Hmm. kritis. Yang kedua, back to fundamental akhirnya. Ya, back to fundamental itu ya saham-saham yang ya hari ini kayak kelihatan aneh ya. Unilever Hmm. naik, Gudang Garam naik, Gudang Hmm. Garam ya, terus Mayora naik, ya Mayora apalagi tadi disebut Pak Tadi disebut ya Presiden, Pak ya? nah, langsung brrrr, gitu. Terus habis itu turun lagi tapi untung naik lagi. Kebetulan Iya. jadi topik saya ya kan, jadi ya itu terus ya itu yang fundamental sekarang. Hmm. Dan teman-teman kalau bingung sebenarnya nanti coba ya teman-teman follow aja, nanti saya akan posting saham-saham yang dividennya menarik, udah pick Hmm. one of them udah oke lah, Ya, ya. karena saham yang memberikan dividen cukup menarik konsisten itu saham emitennya sudah major ya, jadi kalau penurunan-penurunan gini mereka udah kebal gitu. Kebal ya. Jadi sambil Oke. menunggu dia kita beli di harga bawah nanti dapat dividen. Jadi Hmm. itu bisa di compounding juga. Ada uang tunggunya ya. Ya, Ya, ya. Jadi teman-teman yang belum ya, ngikuti IG-nya Pak Robin bisa cek di mana Pak? Di yb.soc nih Pak. ya, Ya, dividen. itu bisa ya, bisa follow di sana. Dari Rezo juga bilang ide-idenya semua dari pemerintah sebenarnya bagus, cuman eksekusinya saja yang dipertanyakan. Ya, jadi Pak, kalau misalnya saat ini ya kita pegang saham-saham yang terdampak, misalnya pada yang tadi saham-saham yang terdampak pada kebijakan ekspor, atau mungkin saat ini kita pegang saham-saham yang kena ditendang keluar dari MSCI, Pak. Strategi apa sih yang bisa kita terapkan sekarang ini? Apakah kita average down, hold, sampai effective date, atau mendingan kita CL dulu? Kalau yang MSCI sih saya sarankan TL aja dan kita trading dulu setiap hari itu masih ada volatilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Hmm. Karena bagaimanapun nanti di akhir pada waktu eksekusi pasti ada pasifan yang keluar dan itu cukup gede dan itu akan membuat nanti kita buybacknya tuh di saat itu Pak, seru. Hmm. Di Saya saat juga sudah efektifnya itu ya. Tanggal nanti satu, akan saya tanggal akan satu ya, Pak? menyiapkan cash untuk waktu itu juga Pak. Jadi Oh, oke, siap. Berarti tanggal 1 Juni ya, Pak ya? eksekusinya akhir bulan Pak. Akhir Efektif bulan kan dua dua puluh puluh sembilan sembilan apa Mei. 30 ya. Nah itu akhir itu. Kayak Jumat itu 29 Mei, berarti 29. Ah, Oke, jadi eksekusinya di 29 Mei ya. betul. Oke, baik. Ini dari Ibnu, Bang, ajarin caranya main trading. Wah, itu harus cari mentor yang tepat ya. Salah satunya dari Pak Robin ini. Mungkin nanti admin bisa dikontak. Oke, jadi Pak, untuk kalau saat ini ada trader-trader yang mungkin masih merasa pesimis Pak dengan kondisi market seperti sekarang ini, apa nasihat yang bisa diberikan Pak Robin kepada kita semua? Yang pertama itu market always right ya. Jadi
Even saya juga salah gitu ya, tapi market itu selalu benar. Jadi ya enggak usah maksa ya. Kalau memang gitu. Sebenarnya tadi habis kita Carlos dia mantul gitu kan. Hmm. Ya, ya sudah gitu loh. Karena bagaimanapun itu necessary things to do ya. Kalau market Hmm. tiba-tiba harus berbalik arah itu sering terjadi ya. Jadi ya kalau bahasa Inggrisnya sometimes it happen tuh ya gitu itu. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena dari situ kita tahu bahwa kita juga risk off ya. Apakah sudah risk on lagi belum? Jadi sebenarnya Pak entry market itu selalu ada risiko kan. Begitu Hmm. juga kita keluar tuh mengamankan risiko. Perkara Hmm. dia mantul mantul ya nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus yang kejar ya, nggak harus yang buru-buru masuk lagi, nggak Hmm. harus yang mau balas dendam ya. Hmm. Saya loss banyak. Itu memang bagian dari belajar ya. Selama kita punya modal teman-teman, itu nanti baliknya nggak sulit. Anda tahu COVID itu juga turun dalam naiknya. Hmm. Nah, yang pertama perang selesai dulu naik. Indonesia nggak macam-macam, eh, rupiah stabil, minyak nanti itu sudah sesuai asumsinya ya di 70,95, RAPBN kita aman. Nah, Hmm. itu mulai gas. Nah, itu ketika itu terjadi ya kita udah siap gitu ya. Jadi sekarang ini risk on risk off tuh biasa terjadi ya. Terus tiba-tiba ini kok ada lebih buruk lagi, walaupun sudah di bottom tuh Pak. Hmm. Nah di saham tuh nggak ada yang sudah murah, nggak ada yang sudah mahal. Kalau tadi pertanyaan apa murah-murah, bisa lebih murah bisa. Wah. Jadi kan nggak ada kata oh ini sudah. Jadi kalau kalau di saham tuh nggak boleh ngomong gini, oh BCA pernah sekian sekarang murah. Itu Hmm. nggak ada Pak. Jadi Hmm. menurut saya itu tidak boleh dengan dasar itu kita entry the market. Ya. Oh kalau harga BCA segini mah merem beli nggak ada. Ya. Tetap analisa. Kenapa kembali harga BCA harga 5 tahun lalu? Hmm. It's in the time gitu, bukan langsung ya ini udah 5 tahun lalu udah. Walaupun benar sih nanti akan naik. Tapi kan kita nggak mau apa ya buru-buru. Kalau Anda bisa nanti beli dapat lebih murah, sudah betul-betul bottom itu nice ya. Walaupun tetap nggak bisa nebak betul-betul bottom, Bottom tapi ya. at Hmm. least kita pakai analisa, bukan analisa karena dulu pernah sekian sekian. Itu juga nanti kalau kita jual nih, Hmm. oh BC, nanti katakanlah BCA all time high lagi, udah pernah segini nanti biasanya turun, nggak boleh begitu. Ada tanda-tanda penurunan nggak? Ada Hmm. tanda-tanda perubahan fundamental nggak? Itulah, itu seninya di trading dan investment itu sebenarnya banyak sekali ya, dan itu mengajarkan, terutama buat saya itu mengajarkan banyak hal ya. Hmm. Kita harus rendah hati, kita harus menerima apa yang tidak bisa kita kontrol, kita harus punya plan untuk Hmm. masuk market. Nah itu juga dalam hidup pun kita harus punya rencana, terus execute Ya. disiplin. Setuju. Even harus cut loss itu bagian dari perjalanan seorang trader, seorang investor sukses. Oke. Baik. Pak, ini ada yang bertanya, Pak. Tadi mengenai strategi bagi dari Sherlo ya. Jadi yang pegang emiten komoditas bagaimana Pak strateginya? Oke, yang komoditas kalau tadi yang bijaksanaan yang kita ini selama ya menurut saya sudah price ini ya, sudah Hmm. turun, sudah naik, sudah price in, jadi nggak perlu terlalu takut. Nah nanti jangan sampai ya, bukan jangan sampai nanti ketika ada pelaksanaan mulai melenceng sana sini, nah itu mungkin akan terjadi sedikit chaos. Tapi menurut saya bagaimanapun kita itu kan negara komoditas ya. Hmm. Ya menurut saya tetap akan bersinar sih ya. Nah, tapi tetap bedakan ya, karena komoditas satu sisi jangan yang terkena efek dari MSCI dulu. Efek MSCI nunggu nih Mas Ian, nunggu nunggu apa ya, nunggu eksekusi akhir bulan. Kalau udah itu mungkin kok soal komoditas secara umum akan sama. Sekarang ini cari yang komoditas yang tidak kayak MSCI, misalnya Hmm. jangan yang batu bara, misalnya jangan cuan, jangan yang ke-delete lah, CPO juga akan delete tuh, uh, Ya, ya. ya dan FG
Jadi ya itu hindari dulu ya. Tapi kalau komoditas yang lain yang nggak ada itu rasanya sudah price in dan kalau lihat tadi justru beberapa, kalau saya tuh saya tuh sampai membuat sendiri Pak. Jadi indeks itu kan kalau cuma energi. Saya Hmm. bisa indeksnya tuh indeks batu bara, Oh, indeks oke. indeks gold, Ya. indeks nikel. Nah kalau saya lihat indeksnya khusus gold itu akhirnya masuk cukup gede. Hmm. Jadi intinya so far sih sudah price in. Sehingga ya besok kita akan entry pelan-pelannya. Nggak usah buru-buru. Ya, nggak usah FOMO saham yang baru turun. Kita lihat betul-betul sudah bottoming. Itu ya, nanti ada support-support kuatnya di mana gitu. Oke, baik, baik. Oke, baik. Semoga menjawab tadi semua pertanyaan yang ada. Wah, saya lihat PTBA lumayan bagus tadi. Ya, karena PTBA nggak kena, Pak. Nggak ekspor ya? Nggak, iya, iya. Bukan ekspor, tapi kan dia punya pemerintah, Pak. Sudah selama itu sudah diawasi sendiri. Oh iya, betul, Ya betul. kan? Jadi nggak ada efek sebenarnya buat ini. Oke, Nanti oke. ya, nanti yang ditakutkan lagi adalah yang pajak ekspor yang sebelum ini kan ada isu pajak ekspornya kan Royalti ya? Yang dinaikkan royalti mau royaltinya. dinaikkan ya? Hmm. Nah itu nanti kalau ditambah lagi ya turun lagi. Gitu. Oke, nah Pak, jadi kalau misalnya komoditas saat ini ada rebound, apakah itu waktu untuk jual atau untuk masuk nanti Pak? Sebenarnya kalau komoditas sih akan cukup lama tadi saya ngomong kalau Hmm. sedang krisis energi ini akan ada namanya eh, komoditi super cycle dan itu Hmm. akan cukup lama dan eh, minyak Plat Hormuz itu ditutup panjang Hmm. lama ya. Hmm. Buka pun sekarang nggak bisa mengejar tutup yang lama ini Pak. Takes time, takes Hmm. I year. see. Sehingga itu kebutuhan batu bara juga masih akan high. CPO I pun see. juga akan tinggi. Sehingga Ya, ya. ya sebenarnya masih masih Panjang masih panjang. panjang. Hmm. Ya Oke. sebenarnya kayak naik apa royalti naik itu ya mestinya diskusi juga kan enggak serta merta kita narik pajak tanpa ngomong sama pengusahanya toh Usaha. Pak. Ya. Hmm. Nanti kalau mereka PHK semua gimana? Ya, jadi harus Benar. harus sama-sama. Ya, setuju Pak. Oke, kalau begitu terima kasih untuk perbincangan pada hari ini. Thank you buat teman-teman semua sudah 8.12 apa 13 saat ini. Kita mau mohon pamitan terlebih dahulu. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir ini. Thank you juga untuk Pak Robin yang sudah memberikan insight Sama Pak kepada Andi. kita semua ya. Kita juga sama-sama kita doakan untuk Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi. Ini apalagi dari result outlook saat ini dilematis antara dikerjain asing dan dikerjain government yang lebih. Ya, Ya. teman-teman, saya tahu bahwa sangat mudah untuk kita pesimis, sangat mudah kita untuk melihat negara ini suram gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau bukan kita yang percaya, siapa lagi ya? Ya, Mm. we must believe bahwa ini semua dilakukan untuk kebaikan dan kita harus percaya juga bahwa pemerintah dapat mengeksekusinya dengan baik ya. Jadi Ya. kalau kita sudah kehilangan kepercayaan itu, niscaya Anda trading, Anda apapun itu serba salah. Tapi harus Setuju, percaya Pak. bahwa semuanya demi kebaikan dan ya kalau kita tidak bisa mengatur itu ya kita menari aja di market. Oke. Ya karena kita nggak bisa kendalikan kebijakan pemerintah, tapi kita bisa kendalikan diri kita sendiri ya. Kita fokus Respon kita. dengan. Hmm. Oke, thank you dari Pak Bambang. Terima kasih juga Pak Robin katanya. Oke, thank you buat teman-teman semua. Ya tetap semangat, terus belajar ya. Semoga kita semua bisa menjadi berhasil dalam dunia trading dan investasi ini. Oke, kalau gitu bersama dengan Seremon dan juga Pak Robin, kita mohon pamitan terlebih dahulu ya. Selamat malam dan sampai jumpa untuk semuanya. Bye bye. Thank you, bye-bye.